Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan mengenai tafsir ayat Al-Quran tentang metode mengajar. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kami. Yang pertama, Veronica Puspitasari dengan NIM 122. Yang kedua, Samsia Febiana dengan NIM 124. Yang ketiga, Niko Novitasari dengan NIM 131. Dan yang terakhir, Hanif Muhammad Mufid dengan NIM 139. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian metode mengajar akan disampaikan oleh Mas Hanif. Yang kedua mengenai metode keteladanan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 oleh saya sendiri. Dan yang ketiga metode maudhi'ah dalam Quran surat An-Naml ayat 129 oleh Mbak Veronica. Dan yang terakhir metode amthal dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25 oleh Mbak Samsia. Baik, selanjutnya kepada pemateri kami persilahkan. Baik, materi yang pertama adalah pengertian metode mengajar. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode ini berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar mengajar. Metode pengajaran agama Islam adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Istilah metode juga seringkali disamakan dengan istilah pendekatan, strategi, dan teknik, sehingga dalam penggunaannya juga sering saling bergantian, yang pada intinya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Metode mengajar dapat disimpulkan sebagai cara atau jalan dalam mengajar yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam pendidikan Islam sendiri, metode yang tepat guna bila ia mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan. Ada 3 aspek nilai yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak dan relevansi tersebut. Yang pertama, membentuk manusia didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. Yang kedua, bernilai edukatif yang mengacu kepada petunjuk Al-Quran. Ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran. Materi selanjutnya mengenai metode keteladanan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Aspek pendidikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ialah keteladanan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia, mengapa kamu tidak berteladan kepada Rasulullah betapa ia menghadapi musuh dan perang Khandaq atau Ahzab dengan penuh kesabaran, ketetapan hati, keberanian, dan kepercayaan penuh akan pertolongan Allah yang dijanjikan. Bukankah Allah telah menjadikan dalam diri Rasulnya suri teladan yang baik bagi para pengikutnya, orang-orang mukmin yang mengharapkan rahmat dan ridho Allah dan yang beriman kepada hari akhir serta selalu ingat kepada Allah. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsir Al-Misbahnya
Beliau memahami ayat ini bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini sebagai rahmat buat sekalian alam. Kehadirannya tidak hanya membawa seruannya, bahkan beliau sebagai suri keteladanan bagi manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sosok Rasulullah dapat menjadi tuntunan bagi manusia yang meneladaninya dan mengimplementasikan kepribadian beliau dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi untuk menjadi teladan dalam semua hal sebagai hadiah bagi manusia, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang penuntun yang sempurna dengan kehidupannya yang suci dan mode yang ideal. Dewasa ini banyak sekali kegagalan guru mengajar murid. Faktor utama penyebabnya adalah guru mengajar tidak dengan karakter, sehingga murid tidak mendapat contoh yang baik dari guru mereka. Bahkan mereka ragu dan tidak mengerjakan apa yang diberikan guru karena tidak mendapat contoh yang baik. Misal, guru mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi guru tidak mengerjakannya, atau guru menyuruh meninggalkan sesuatu, tetapi guru mengerjakan apa yang harus ditinggalkan itu. Metode keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode yang paling efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian anak. Posisi pendidik sebagai teladan yang baik pada anak-anaknya akan ditiru dalam berbagai ucapan dan perilaku. Keteladanan menjadi faktor menentukan baik buruknya sifat anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani, menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka si anak akan tumbuh kejujuran, terbentuk dengan akhlak yang mulia, dan lain-lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses mendidik Rasulullah dengan cara melakukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan. Yang selanjutnya yaitu metode mau'izah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini menyatakan, wahai Nabi Muhammad, serulah yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bantahlah mereka yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya. Jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu, dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga atau tahu tentang siapa yang becet jiwanya sehingga tersesat dari jalannya, dan dialah saja yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk. Ayat ini dapat dipahami oleh beberapa ulama sebagai 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi, diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah dengan jidal atau perdebatan, dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan kata umpatan.
Kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau yang lebih besar. Makna ini ditarik dari kata hakamah yang berarti terkendali, karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai dengan hakim. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini, atau dengan kata lain dia yang hakim. Adapun mau'izah, ia baru dapat mengena hati sasaran bila diucapkan yang disampaikan itu disertai dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Nah, inilah yang bersifat hasanah. Kalau tidak, ia adalah yang buruk yang seharusnya dihindari. Di sisi lain, karena mau'izah biasanya bertujuan mencegah sasaran dari sesuatu yang kurang baik, dan ini dapat mengundang emosi baik dari yang menyampaikan, lebih-lebih yang menerimanya, maka mau'izah adalah sangat perlu untuk mengingatkan kebaikannya itu. Sedangkan jidal terdiri dari 3 macam. Yang buruk adalah yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan, serta yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar. Yang baik adalah yang disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walaupun hanya yang diakui oleh lawan. Tetapi yang terbaik adalah yang menyampaikan dengan baik, dengan argumen yang benar, lagi membungkam lawan. Penyebutan urutan ketiga macam metode itu sungguh serasi. Ia dimulai dengan hikmah yang dapat disampaikan tanpa syarat, disusul dengan mau'izah dengan syarat hasanah, karena memang ia hanya terdiri dari 1 macam, dan yang ketiga adalah jidal yang dapat terdiri dari 3 macam, yaitu buruk, baik, dan yang terbaik, sedangkan yang dianjurkan adalah cara yang terbaik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran demikian juga cara berdakwah Nabi Muhammad. Mengandung ketiga metode di atas, ia diterapkan kepada siapapun sesuai dengan kondisi masing-masing sasaran. Lalu yang selanjutnya, mau'izah hasanah. Al-mau'izah al-hasanah menurut beberapa ahli bahasa dan pakar tafsir memiliki pengertian sebagai berikut. A. Pelajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib, atau dorongan dan motivasi, yaitu dengan penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh teladan, pengarahan, dan pencegahan dengan cara halus. B. Yaitu pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan dengan gaya bahasa yang mengesankan atau menyentuh dan terpati dalam naluri. Yang C. Yaitu simbol, alamat, tanda, janji, penuntun, petunjuk, dan dalil-dalil yang memuaskan melalui al-qaul al-rafiq atau ucapan lembut dengan penuh kasih sayang. Yang D. Yaitu kelembutan hati menyentuh jiwa yang memperbaiki peningkatan amal. Yang E. Nasihat, bimbingan, dan arahan untuk kemaslahatan, dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif, mudah dicerna, dan terkesan dari hati sanubari mat'u. Yang F. Yaitu suatu ungkapan dengan penuh kasih sayang yang terpatri dalam kalbu, penuh kelembutan sehingga terkesan dalam jiwa, tidak melalui cara pelarangan dan pencegahan, sikap mengejek, melecehkan, menyudutkan atau menyalahkan, meluluhkan hati yang keras, menjinakkan kalbu yang liar. Yang G. Yaitu tutur kata yang lembut, perlahan-lahan, bertahap, dan sikap kasih sayang, dan dapat membuat seseorang merasa dihargai rasa kemanusiaannya dan mendapat respon positif dari mat'u. Prinsip-prinsip metode ini diarahkan kepada mat'u yang kapasitas intelektual dan pemikiran serta pengalaman spiritualnya tergolong kelompok awam. Dalam hal ini, peranan juru dakwah adalah sebagai pembimbing, teman dekat yang setia, yang menyayangi dan memberikannya segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan mat'udnya. Baik, selanjutnya yaitu metode amsal sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin usluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Berikut ini beberapa penafsiran Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Yang pertama, tafsir Al-Maraghi. Allah mengumpamakan kalimat iman dengan sebuah pohon yang akarnya tetap kokoh di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke udara. Sedang pohon itu berbuah pada setiap musim. Orang-orang yang berjiwa luhur dan para pemikir besar adalah orang-orang yang memiliki kalimat yang baik, ilmu mereka memberikan nikmat dan rezeki kepada umat mereka di dunia. Yang kedua, tafsir Al-Misbah. Ayat ini mengajak siapapun yang dapat melihat, yakni merenung dan memperhatikan dengan masyarakat. Tidakkah kamu melihat, yakni memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh menghujam ke bawah sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin, dan cabangnya tinggi menjulang ke langit, yakni ke atas. Ia memberikan buahnya pada setiap waktu, yakni musim, dengan seizin Tuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi pertumbuhan dan hasilnya yang memuaskan. Demikian Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, yakni memberikan contoh dan perumpamaan untuk manusia, supaya dengan demikian makna-makna abstrak dapat ditangkap melalui hal-hal konkret sehingga mereka selalu ingat. Aspek tarbawi dari Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan meneguhkan iman orang yang beriman pada masa hidupnya. Yang kedua, mendekatkan makna pada pemahaman serta mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan kias atau silogisme yang logis dan sehat. Yang ketiga, merangsang kesan dan pesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang menggugah dan menumbuhkan berbagai perasaan ketuhanan. Yang keempat, yaitu perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan perasaan menghidupkan naluri. Yang selanjutnya, menggugah kehendak dan mendorong seseorang untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai metode mengajar. Dapat kami tarik kesimpulan bahwa metode mengajar merupakan cara atau jalan dalam mengajar yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Metode pengajaran agama Islam ialah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dapat kita simpulkan bahwa proses atau metode mendidik Rasulullah adalah dengan cara melakukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan. Sedangkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 terdapat 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Pertama, terhadap cendekiawan diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian. Kedua, terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Ketiga, terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Selanjutnya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 terdapat petunjuk untuk memberikan pengajaran dengan membuat perumpamaan atau amsal. Di mana pada ayat ini Allah membuat amsal atau pengumpamaan perkara maknawi dengan perkara indrawi agar pesannya lebih menyentuh jiwa dan lebih sempurna bagi orang yang berakal. Pada akhirnya, makna-makna abstrak dapat ditangkap melalui hal-hal konkret sehingga mereka selalu ingat. Mungkin
ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari materi yang kami sampaikan dan juga mengamalkan untuk kedepannya nanti. Semoga dengan apa yang kami sampaikan pada video ini memberikan banyak informasi untuk menunjang teman-teman semua dalam proses atau metode mengajar kedepannya nanti. Dari kami cukup sekian. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.